Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 6 Maret 2026. Di mana selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Terungkap pelaku penikaman mahasiswa Unpati adalah teman korban sendiri, bukan kader GMKI. Polisi akhirnya mengungkap fakta di balik kasus penikaman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura atau Unpati, Datu Huseik Letsoin yang terjadi pada Jumat 27 Februari 2026. Hasil penyelidikan menyatakan bahwa pelaku penikaman bukan berasal dari organisasi lain, sebagaimana sempat beredar di publik. Pelaku justru merupakan teman dari korban sendiri. Pelaku diketahui bernama Moksen Madubun, seorang mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Patimura. Kabar itu pun dibenarkan saat konferensi pers di Polresta Ambon, Jumat 6 Maret 2026. Pengungkapan ini dilakukan setelah tim gabungan Polresta Ambon, Polsek Teluk Ambon, serta di Treskrim Sus Polda Maluku melakukan penyelidikan intensif selama 5 hari sejak kejadian. Polisi memeriksa belasan saksi dan menganalisis rekaman video yang beredar sebelum akhirnya mengidentifikasi pelaku penikaman. Tim yang dipimpin Kanit Busar Ibtu Aditya Rahmanda kemudian bergerak cepat melakukan penangkapan. Pelaku berhasil diamankan saat berada di tepi jalan dekat rumah kosnya di kawasan Poka Pemda 3, Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon, sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Kompol Andro Yuan Elim dalam konferensi pers Jumat 6 Maret 2026, Kasat Reskrim menegaskan bahwa tersangka bukan bagian dari kelompok lain maupun kader organisasi tertentu, melainkan masih berada dalam lingkar pertemanan korban. Hal ini sekaligus meluruskan berbagai spekulasi yang sempat berkembang di publik terkait latar belakang pelaku. Peristiwa berdarah itu bermula dari rapat Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas atau DPMF yang digelar di Fakultas Ekonomi Unpati. Muncul perdebatan memanas hingga berujung aksi saling pukul antara dua kelompok mahasiswa di area parkiran gedung B Fakultas Ekonomi. Keributan tersebut tidak berhenti di dalam kampus. Bentrokan berlanjut hingga aksi saling kejar dan pukul di luar kampus, tepatnya di kawasan Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Kompol Andro Yuan Elim menjelaskan bahwa saat keributan terjadi, tersangka MRM awalnya berada di kamar kosnya. Ia kemudian mendapat informasi bahwa saudaranya dipukul. MRM kemudian mengambil pisau dapur, menaruhnya di jok depan sepeda motornya, lalu menuju kampus Fakultas Ekonomi untuk mencari pihak yang diduga memukul saudaranya. Tersangka menuju lokasi bersama seorang rekannya berinisial RR dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Sesampainya di lokasi parkiran gedung B Fakultas Ekonomi, terjadi aksi saling ejek antara kelompok tersangka dan kelompok mahasiswa lainnya. Situasi kembali memanas hingga kelompok tersangka melakukan pengejaran terhadap mahasiswa lain. Pengejaran berlangsung dari jalan kampus Fakultas Ekonomi hingga ke depan Jalan Raya Rumah 3, tepatnya di depan Alfamidi. Setibanya di samping Alfamidi Rumah 3, tersangka bersama kelompoknya tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang yang berada di lokasi tersebut. Situasi kembali memanas dan berujung perkelahian antara kedua kelompok. Dalam situasi yang kacau itu, tersangka MRM mengira kelompok yang menghadapinya adalah pihak yang sebelumnya memukul saudaranya di area parkiran gedung B Fakultas Ekonomi Unpati. Dilanda emosi dan ingin membalas, tersangka kemudian mendekati salah satu orang dari kelompok tersebut dan langsung melakukan aksi penikaman menggunakan pisau dapur yang sebelumnya ia bawa. Naas pelaku salah sasaran, lalu pisau mengarah ke temannya. Akibatnya korban Datu Huseik Letsoin mengalami 2 luka tusuk, masing-masing di bagian punggung kiri dan pinggang kiri.
Namun setelah kejadian tersebut, tersangka baru menyadari bahwa orang yang ditikamnya ternyata bukan bagian dari kelompok yang dimaksud, melainkan kenalan dari tersangka sendiri. Korban yang mengalami luka serius kemudian dilarikan ke RSUP Leimena Ambon untuk mendapatkan penanganan medis. Hari Jumat, tanggal 27 Februari 2026, sekira pukul 18.00 WIB, yang bertempat di samping Alfamidi Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Untuk tersangka inisial MRM. Jadi berdasarkan langkah-langkah atau serangkaian tindakan penyelidikan sampai dengan penyidikan, dari hasil visum dan juga pemeriksaan saksi-saksi berjumlah 18 orang saksi, kemudian hasil olah TKP, kemudian petunjuk-petunjuk yang ada di lokasi atau di TKP, sehingga dari rangkaian tersebut kita berhasil membuat terang tindak pidana, kemudian menemukan tersangkanya sampai dengan penetapan tersangkanya. Siap, mohon izin untuk tersangka kami amankan di kos-kosannya. Di kos-kosannya itu ada di Poka pada pukul sekiranya 21.00 WIT. Ada perlawanan? Tidak ada perlawanan. Setelah kami amankan, tersangka kami bawa, lalu tersangka langsung mengakui perbuatannya. Tersangka ada berapa? Baik, terima kasih. Tribuners tahanan di Rutan Ambon diduga dianiaya petugas hingga pimpinan. Seorang tahanan yang menempati rumah tahanan negara atau rutan kelas 2A Ambon dikabarkan mengalami dugaan penganiayaan oleh petugas hingga pimpinan rutan. Peristiwa itu dilaporkan terjadi pada Selasa 3 Maret 2026. Tahanan yang diduga mengalami tindakan tersebut diketahui bernama Nazril Fahlev Nahumaruri. Berdasarkan informasi yang beredar, Nazril disebut mengalami pemukulan, diborgol hingga disiram bubuk merica oleh petugas rutan. Untuk mengonfirmasi informasi tersebut, tribunambon.com telah menemui pihak yang berkompeten di rutan tersebut pada Kamis 5 Maret 2026. Kepala Kesatuan Pengamanan Rifki, Kepala Sub Bimbingan Kerja, sebelahnya ialah Kepala Subseksi Pengelolaan Anita Mezak, serta Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rido Sahertian. Yang ditemui yakni Kepala Kesatuan Pengamanan, Kepala Subseksi Pengelolaan, Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rido Sahertian. Mereka membenarkan adanya tindakan dan menyebut sebagai bagian dari penindakan terhadap warga binaan yang dipanggil Fahlevi itu. Menurut pihak Rutan Ambon bahwa tindakan tersebut dilakukan karena adanya pelanggaran yang dilakukan yang bersangkutan. Diterangkan awal kejadian itu bermula ketika Fahlevi tidak berada di blok hunian saat proses penguncian blok dilakukan oleh petugas. Perilaku tersebut disebut telah terjadi berulang kali. Bahkan ketika ditegur, warga binaan itu disebutkan sering melakukan perlawanan kepada petugas. Petugas pos dalam Paldo Manusiwa kemudian mencoba mengamankan yang bersangkutan. Namun Fahlevi kembali melakukan perlawanan. Laporan kejadian itu selanjutnya disampaikan secara berjenjang melalui Handy Talkie atau HT dan diketahui langsung oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan. Saat itulah Kepala Kesatuan Penahanan Rutan langsung mengamankan Fahlevi ke area portir untuk selanjutnya diberikan sanksi disiplin sesuai dengan
Permen Kumham nomor 8 tahun 2024 pasal 45 ayat 5 tentang penempatan dalam sel pengasingan. Namun setelah sampai di portir, Fahlevi kembali melakukan perlawanan kepada petugas karena tidak menerima sanksi disiplin itu. Pada saat bersamaan, Kepala Rutan Kelas 2A Ambon tiba di lokasi dan menyaksikan perlawanan yang dilakukan warga binaan tersebut. Pihak rutan kemudian menyebut Fahlevi kemudian melakukan penyerangan dengan memukul bagian dagu kanan Kepala Rutan. Merespons kejadian secara spontan, membalas dengan memukul bagian dagu kiri serta melumpuhkan dengan cara mencekik dari belakang. Pihak rutan menyatakan tindakan tersebut merupakan penggunaan kekuatan fisik secara terukur oleh petugas sebagaimana diatur Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2024 pasal 40 ayat 1 poin C. Setelah kejadian itu, Nazril Fahlevi Nahumaruri kemudian diborgol oleh petugas dan dikembalikan ke lapas kelas 2A Ambon. Pihak rutan menegaskan bahwa Nazril Fahlevi hanya berstatus sebagai narapidana titipan di Rumah Tahanan Negara kelas 2A Ambon sejak akhir 2025 dengan pertimbangan satu dan lain hal. Informasi lainnya, Tribuners, Pemkot Ambon siapkan 32 miliar rupiah untuk pembayaran THR ASN 2026. P3K masih tunggu aturan. Pemerintah Kota Ambon menyiapkan anggaran sekitar 32 miliar untuk pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi aparatur sipil negara atau ASN pada tahun 2026. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Ambon, Jopi Silano mengatakan besaran anggaran tersebut disesuaikan dengan total gaji bulanan pegawai di lingkungan Pemkot Ambon. Hal ini disampaikan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 13 tahun 2026 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun 2026. Yang menjelaskan saat ini jumlah pegawai di lingkungan Pemkot Ambon mencapai 7.563 orang, yang terdiri dari 4.766 PNS dan CPNS serta 2.795 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jumlah tersebut juga termasuk wali kota dan wakil wali kota Ambon. Namun untuk P3K dan pegawai paruh waktu, pemerintah daerah masih menunggu peraturan pemerintah atau PP sebagaimana dasar hukum pembayaran THR. Sementara itu bagi pensiunan ASN, THR tetap diberikan dengan mekanisme pembayaran melalui PT Taspen, bukan melalui pemerintah daerah. Terkait kemungkinan P3K menerima THR pada tahun 2026, Pemkot Ambon masih menunggu kepastian dari regulasi pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah kota memastikan ASN akan menerima THR menjelang cuti bersama Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan mulai pada 19 Maret 2026. Pemerintah kota juga berkomitmen untuk segera menyalurkan THR sesuai arahan Wali Kota Ambon.
Menurut Silano, nilai THR tahun 2026 diperkirakan lebih besar dibandingkan tahun 2025. Hal ini disebabkan adanya penambahan CPNS, sehingga jumlah pegawai yang masuk dalam struktur ASN meningkat. Meski begitu, pemerintah daerah tetap menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait status menerima THR bagi P3K dan pegawai paruh waktu sebelum memastikan mekanisme pembayarannya. Yang lebih gacor hormon Pemprov Maluku siapkan 14.000 tiket mudik gratis Idul Fitri 2026. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Maluku menyiapkan 14.000 tiket mudik gratis untuk Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menegaskan, kuota mudik gratis tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 40%. Sebelumnya pada tahun 2025, kuota mudik gratis berada di angka 10.600 tiket. Gubernur menjelaskan tak hanya bantuan dari pemerintah pusat, tetapi juga dari Pemprov Maluku. Orang nomor 1 Maluku itu mengatakan pihaknya akan mengajukan surat kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk menambahkan kuota sebanyak 10.000 tiket. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menyiapkan bantuan tiket gratis kepada masyarakat tanpa membayar harga tiket. Dirinya berharap surat yang telah diajukan itu dapat disetujui sehingga bantuan tersebut dapat disalurkan ke masyarakat. Pemerintah daerah akan segera mengumumkan mekanisme pendaftaran dan syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Selain itu, terkait rute dan pelabuhan yang akan melayani program mudik gratis di Provinsi Maluku. Foto ya Pak. Sudah saya paparkan tadi di kantor Polda Maluku ya kepada media tadi. Tapi ada satu pernyataan saya yang keliru, yaitu soal jumlah fasilitas atau kuota untuk tiket mudik gratis dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Maluku. Yang benar adalah dari surat Dirjen Perhubungan Laut itu adalah justru tahun ini peningkatan tiket gratis untuk mudik Hari Raya Idul Fitri itu bertambah 40%. Tahun 2025 jumlah tiket gratis atau untuk mudik gratis itu sebanyak 10.600. Tapi tahun 2026 ini mendapat tambahan kuota sebesar 14.000. Itu artinya ada kenaikan sebesar 40%. Pemerintah provinsi juga akan membantu masyarakat kita untuk bisa bermudik gratis dengan menyiapkan tambahan tiket gratis kepada masyarakat, ya. Dan kami juga sudah akan menyurat juga untuk minta tambahan kuota dari Kementerian Perhubungan, dan estimasi permintaan kita itu kita berharap bisa dapat tambahan 10.000 lagi. Mudah-mudahan bisa direspon oleh pemerintah pusat dalam hal ini oleh Kementerian Perhubungan.
numpang foto ya Pak. Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners, soal penetapan tersangka kasus Bansos 9,7 miliar, Kejari Malteng menyebut akan ada waktunya. Penanganan perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial atau Bansos tahun anggaran 2023 senilai 9,7 miliar oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah memasuki babak baru. Kejari Maluku Tengah telah menggeledah 2 instansi eksekutif, yakni kantor Baplitbangda dan kantor Dinas Koperasi, Rabu 4 Maret 2026. Usai menggeledah 2 instansi tersebut, Kejari Maluku Tengah mengamankan 18 bundal dokumen perencanaan Bansos, 1076 dokumen-dokumen penyaluran Bansos, dan 1 unit alat elektronik. Pada momen konferensi pers yang berlangsung di halaman kantor Kejari Maluku Tengah, Kepala Harbat Pesta Hutapea dikonfirmasi soal penetapan tersangka atas perkara yang sedang diusut. Ia merespons bahwa akan ada waktunya untuk menjawab penetapan tersangka. Dirinya menegaskan pengambilan rangkaian keputusan tidak gegabah, tidak berdasarkan desas-desus, namun berdasarkan hukum acara yang berlaku. Kejari juga mengimbau agar kelompok penerima Bansos yang dipanggil dapat secara kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Seperti diketahui Tribuners, perkara dugaan tipikor dana Bansos tahun 2023 telah dinaikkan ke tahapan penyidikan sejak Oktober 2025. Ratusan saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Mereka yang dipanggil didominasi penerima Bansos, diikuti pihak lembaga legislatif juga lembaga eksekutif di Kabupaten Maluku Tengah. Hingga kini publik terus menanti kerja-kerja Kejari Maluku Tengah untuk menuntaskan kasus yang telah bergulir sejak 2025 tersebut. Yang pasti kita bisa tegaskan di sini begini, kita menetapkan tersangka itu berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan karena berdasarkan desakan ataupun berdasarkan titipan ataupun berdasarkan yang lain. Tapi yakinlah kita akan bekerja semaksimal mungkin. Jangan pernah ragukan Kejaksaan Negeri Maluku Tengah untuk bekerja semaksimal mungkin dan menetapkan tersangka pada waktunya nanti. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Sekda Malteng Rakib Sahubawa diperiksa 8 jam terkait dugaan korupsi dana Bansos 2023.
Sekretaris Daerah atau Sekda Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial atau Bansos tahun anggaran 2023. Pemeriksaan berlangsung di kantor Kejari Maluku Tengah, Kamis 5 Maret 2026. Rakib Sahubawa tiba sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Timur menggunakan mobil dinas berplat merah. Sekda Maluku Tengah itu menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 8 jam dan baru keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Timur. Namun ia tidak memberikan keterangan kepada awak media yang menunggu di lokasi. Sebelumnya, Kejari Maluku Tengah juga melakukan penggeledahan di 2 instansi pemerintah daerah, yakni Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Maluku Tengah pada Rabu 4 Maret 2026. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa 18 bundel dokumen perencanaan Bansos, 1076 dokumen penyaluran Bansos, serta 1 unit alat elektronik. Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Herbert Pesta Hutapea, saat dikonfirmasi awak media terkait kemungkinan penetapan tersangka dalam kasus tersebut, menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan secara resmi pada waktunya. Ia menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil oleh penyidik dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kejari juga mengimbau para penerima bantuan sosial yang dipanggil untuk bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik. Sebagaimana diketahui Tribuners, perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Bansos tahun anggaran 2023 ini telah naik ke tahap penyidikan sejak Oktober 2025. Sejauh ini ratusan saksi telah diperiksa yang didominasi oleh penerima bantuan sosial serta sejumlah pihak dari unsur legislatif dan eksekutif di Kabupaten Maluku Tengah. Hingga kini publik masih menantikan perkembangan lebih lanjut dari Kejari Maluku Tengah dalam menuntaskan kasus yang telah bergulir sejak tahun 2025 tersebut. Kayak kamu orang mau foto begitu, itu bukan foto, ini bukan foto. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.